Ya tadi. Apa kita mau konsumsi dulu aja biar santai gitu ya? Oke. Ini untuk agendanya sendiri mungkin agak banyak ya teman-teman, jadi mohon maaf Ini gitu udah. kalau menyita waktunya lebih lama gitu. Tapi nanti mungkin minta izin, kalau bisa nanti dijelasin dulu, nanti pertanyaannya dikumpulin aja. Takutnya, nggak sempet Pak, kayaknya banyak Oh ya? gitu. Katanya sih begitu ya, cuman heeh, sama Mbak Tania juga gitu kan. Boleh langsung dimulai aja kali Mbak Tere di next. Oke, mungkin saya mau cerita journey-nya dulu ya. Sertifikasi ini dulu namanya Modern Desktop Administrator. Untuk mendapatkannya itu harus ada 2 exam yang diambil, yang Windows 10, MD 100. Iya, nggak bisa Robert. Oke nggak? Udah. Untuk yang managing modern desktop-nya sendiri lebih ke manajemen dari sisi corporate, Pak. Jadi itu akan membahas semuanya untuk kebutuhan corporate. Jadi kalau yang Windows 10 itu tentang OS-nya sendiri, kalau managing modern desktop itu lebih ke corporate use gitu ya. Saya dapetinnya tahun 2022, cuman saat 2023 kemarin perpanjangan license Microsoft, itu namanya berubah, yang tadinya modern desktop jadi background misalnya seperti itu. Bedanya apa kalau yang Azure AD
dia tidak terbatas ruang dan waktu gitu. Jadi kalau misalnya yang on-prem itu harus ada di kantor. Jadi kalau teman-teman pulang ke rumah, isinya itu nggak connect ke kantor ya, network kantor, dia nggak akan bisa terimplementasi. Policy-nya terbatas. Sedangkan kalau misalnya yang cloud based, dimanapun kita berada, itu policy-nya bisa ter-apply. Selanjutnya untuk akses unit atau grouping di Active Directory sendiri, kita ada yang namanya organization unit. Jadi untuk membedakan tipe grup tertentu ya, entah itu user misalnya Sapiens, user Sapiens, lalu desktop Sapiens gitu ya. Untuk di Azure AD, dia ada yang namanya administratif unit. Bedanya apa? Secara garis besar tuh mirip ya, sebenarnya untuk grouping, cuman administratif unit itu lebih advance gitu. Dia lebih granular, dia sampai detail banget. Bahkan untuk akses kontrolnya pun bisa dibedain. Pernah nggak bayang perusahaan sebesar Microsoft gitu ya, usernya itu ada 220.000 gitu, tersebar di seluruh dunia gitu ya. Kebayang nggak kalau misalnya user yang ada di Jepang, tim ID-nya, terus dia harus ngedit yang apa, support yang ada di Rusia gitu, hurufnya aja udah beda, yang satu kanji, satu sirilik gitu ya. Terus harusnya administratif unit bisa memisahkan akses level dan kontrol groupingnya itu gitu. Jadi misalnya untuk yang di Rusia nggak bisa ngapa-ngapain grup yang ada di Jepang. Misalnya kayak gitu. Atau untuk si level ya misalnya ya, untuk grup director. Kebayang nggak kalau misalnya semua user bisa, semua admin ya maksudnya bisa ganti passwordnya direktur gitu. Jadi direktur passwordnya diganti, data-data ganti semua. Dengan administratif ini itu bisa dipisahin dari awal Pak. Jadi kalau misalnya udah dipisahin, misalnya si level tim services yang bisa ganti passwordnya cuma satu orang itu doang atau dua gitu. Jadi sepertinya lebih aman gitu ya. Di situ lebih canggih, tadi juga ada configuration profile, nanti kita akan masuk situ. Next-nya itu identity and authentication ya. Biasanya untuk yang AD itu on premise. Jadi kalau teman-teman mau login ya harus ada di kantor. Kalau nggak ada di kantor, itu yang namanya ada VPN. Kita kan pakai VPN ya. Jadi kita ada pipa dibuatkan khusus dari rumahnya teman-teman ke kantor, seolah-olah teman-teman ada di kantor gitu. Jadi kita rely on VPN supaya bisa work from anywhere gitu. Jadi itu cloud based, jadi dia bisa di mana aja, kapan saja gitu ya. Next, device enrollment ini mungkin teman-teman ada yang pernah dengar tentang join domain. Jadi PC kita itu akan di join domain dulu ya ke apa? Ke environment IAG gitu ya. Setelah PC-nya join domain, baru policy itu bisa ter-apply gitu. Join domain harus dilakukan hard touch Pak. Jadi PC-nya tuh harus ada di kantor kan, atau connect VPN. Nah, kalau misalnya yang Azure AD itu bisa di mana aja. Jadi bahkan bisa dibilang usernya pun join domain sendiri bisa gitu ya. Itu yang terjadi nanti dengan zero touch. Untuk user experience sendiri rata-rata itu masih menggunakan network access yang tadi kita udah sebutin. Jadi user harus ada di kantor. Pernah nggak teman-teman lagi di rumah, udah lama lagi WFH kebetulan lagi COVID dulu ya. Passwordnya itu yang terganti yang cloud doang. Yang Outlook, karena Outlook kita udah cloud. Tapi device-nya masih on-prem. Jadi kalau misalnya device-nya nggak connect ke kantor, passwordnya akan ada dua nanti. Password yang di device sama yang di cloud gitu ya. Nah itu nggak akan terjadi kalau kita pakai Azure AD atau Microsoft Intune. Jadi device manajemennya itu seamless dimanapun gitu. Teman-teman mau ganti password bisa self-service di rumah. Password Windows-nya, password bahkan Android-nya semua akan diganti secara bersamaan gitu ya. Untuk user management juga sama, ini pakai local account. Jadi kalau ada aplikasi yang mengandalkan on-prem, biasanya dia harus connect ke kantor gitu ya. Kalau misalnya yang cloud based, dia di mana aja. Itu ada macam-macam konektornya, itu ada untuk kita banyak untuk bisa pakai cloud based ya. Oke, selanjutnya deployment of application. Kita kalau mau deploy aplikasi di on-prem itu bisa sebenarnya kita pakai scripting gitu ya dari GPO dan lain-lain gitu ya, tapi itu sangat terbatas gitu. Kembali lagi, kita kalau lagi di rumah kita nggak connect, kita nggak bisa melakukan itu gitu ya. Makanya kalau kita mau apply policy atau apa agak kesulitan kalau kita pakai on-prem. Dengan zaman sekarang kan user udah pandai WFH ya, teman rumah ya. Kalau misalnya yang pakai cloud based dimanapun dia aplikasi itu bisa diinstal dan range-nya jauh lebih banyak. Dia bukan hanya aplikasi yang XI.msi, dia bahkan Microsoft Store X pun bisa gitu. Ini untuk lo, benar, ini untuk lo. Tolong diwakili aja. Tunggunya datang loh. Tolong nih, kita nggak tahu dari tadi dia benar apa enggak loh. Azure AD versus. Oke, selanjutnya di update manajemennya juga. Kalau yang pakai teknologi on-premise itu ada namanya Windows Server Update Service. Nah, bayang nggak?
Kalau kita ada 200 PC di sini ya, itu kan harus di-patch tuh device-nya. Kalau misalnya usernya itu connect ke internet di saat bersamaan, internetnya down gitu ya. Itu ada yang namanya dengan Windows Server Update Service. Kita akan menyiapkan satu server. Jadi server itu tuh akan mengupdate ke dirinya sendiri ya. Lalu dia akan ke PC-PC yang ada. Hasilnya apa? Kalau tim IT, kalau pakai Windows itu, kita masih manual gitu. Jadi mungkin tiap malam atau 2 hari sekali kita harus lihat itu server Windows ada nggak update dari Microsoft. Kadang-kadang ada security issue, kita harus lihat itu satu-satu. Dari aplikasi Microsoft Word aja itu bisa ratusan, Pak. Kadang-kadang kita tuh deg-degan nih, mau upload, takutnya nanti blue screen ke user gitu ya. Untuk yang cloud-based teknologi, ini namanya Windows apa namanya? Update for Business ya. Bedanya apa? Windows Update for Business itu adalah peer-to-peer teknologi dari Microsoft. Sebenarnya Microsoft menggunakan machine learning ya untuk teknologi ini. Apa yang terjadi? Bayangin kita ada 200 user di sini. Saat network kita lagi nggak kepake, jadi down networknya. Dia by the way ngikutin network kita nih, VLAN. Jadi kalau VLAN-nya satu, Microsoft akan melihat ada 200 komputer di situ. Dia akan nyari kalau network itu lagi rendah. Dia akan ngambil satu atau dua PC untuk update ke mereka. Setelah selesai update, dia akan bagiin ke teman-temannya semua gitu. Dan ini udah kita implement dari tahun 2021. Bahkan di Petrosi pun site-nya banyak banget, ada belasan ya Pak ya. Itu kita udah implement ini, gak ada satu kali pun keluhan masalah network gitu. Karena Dia berarti ngupdate dari teman-temannya yang dekat ya? Jadi Peer-to-peer mereka ya? kayak Gitu. BitTorrent dia. Iya, Ya, bisa begitu, benar. Keren banget sih, salah satu yang paling keren Pak mungkin teknologi. Pertanyaannya kenapa kita bisa implement ini padahal kita masih pakai on-prem. Jadi kita pakai script. Jadi scriptnya kita contek dari yang pakai Intune, scriptnya kita copy lewat GPO gitu ya. Jadi sampai juga lah. Itu ada rentan ini nggak? Virus misalnya yang Kita sebenarnya untuk yang tadi file storage yang di slide sebelumnya, kita udah pakai teknologinya on cloud semua. Kita udah pakai OneDrive, kita udah pakai SharePoint. Kalau teman-teman ingat zaman dulu, kita tuh pakai file server itu ribetnya bukan main ya Pak ya. Kita servernya ada di kantor, kita mau nge-save aja harus gantian namanya user karena filenya ke-lock gitu ya. Tapi sekarang kan kita bisa kolaborasi online, ada yang pakai HP, ada yang pakai laptop, desktop, bahkan web juga bisa seamless gitu ya. Di bagian ini ya. Ya, itu. Oke, next Mbak. Ada komen dari Mas Ikan Ramadan. Waduh, berat ini pasti. Depending nanti aja Pak ya. Sedikit Azure AD udah ganti nama jadi MS Entra. Iya, Microsoft Entra itu. Microsoft Entra. Karena diganti kemungkinan orang tuh bingung Pak, ada AD-nya di belakangnya gitu ya. Dan Active Directory itu kan on-prem, karena dia pakai nama Azure AD makanya diganti jadi Entra ID. Nah, Microsoft sering ganti nama sih. Selanjutnya nih endpoint device management. Oke, endpoint device management ini adalah centralized management tools gitu ya yang di provide oleh Microsoft untuk memudahkan kita memanage endpoint. Itu dari life cycle-nya aset itu sendiri ya, Unified Management Console. Kita policy-nya semua bisa dilakukan dari Microsoft Intune. Ini yang paling penting. Kenapa centralized endpoint management itu penting banget? Karena kita bayangin kalau kita mau makan nasi padang gitu ya. Terus kita nasinya beli di satu toko, beli rendangnya di toko sebelah, minumnya di toko sebelah lagi. Semakin banyak itu akan ada di sana lebih banyak gitu ya. Jadi centralized penting banget untuk manage apa namanya endpoint device gitu. Supaya kita bisa melihat visibility-nya dengan jelas gitu ya. Next, Mbak. Oke, ini yang disupport oleh Microsoft Intune. Kalau tadi kita lihat desktop laptop, untuk yang Intune sendiri lebih banyak ya, Android, iOS. Dan di situ ada Microsoft Windows Home. Kenapa? Karena itu bisa support untuk BYOD. Sekarang zamannya udah banyak user tuh pakai device pribadi untuk kerja gitu. Jadi Microsoft solusi dari Microsoft ini bisa mengontrol dan menjamin device pribadi itu comply gitu dengan standar kantor ya, Pak. Oke, sebenarnya fiturnya yang saya mau cerita ini banyak banget ya. Cuman ini menurut saya yang paling penting salah satunya gitu. Yang bedain teknologi yang baru itu seperti apa. Simulate animal deployment. Jadi kalau misalnya itu kita mau install PC itu harus dibawa ke kantor PC-nya. Setelah diinstal baru di deliver ke user. Bayang kalau misalnya ada
Mbak, di mute Mbak, ke mute itu. Untuk pilot ini kita perlu bekerja sama dengan distributor. Pernah ada yang tahu serial number? Sorry, ini habis baterainya pakai. Pernah ada yang tahu apa namanya serial number? Tiap device itu kan ada serial number-nya ya. Serial number itu unik identifier untuk membedakan satu device dengan device yang lain. Percaya nggak kalau serial number itu bisa sama? Bisa aja serial number tuh sama gitu. Ini sebabnya kita bisa kerjasama dengan distributor. Ada nanti distributor itu memberikan kita hardware hash namanya. Jadi dia lebih detail lagi dari serial number. Serial number motherboard, serial number BIOS-nya dan lain-lain itu panjang sekali gitu ya. Jadi sebelum device-nya itu ke rumah user, kita udah bisa kontrol device-nya, Pak. Itu yang dinamain autopilot. Use case yang paling kelihatan itu mungkin teman-teman suka makan di restoran gitu ya, yang mencet-mencet tuh pakai Android gitu kan. Kita tinggal mencet, mesen gitu ya. Kebayang nggak kalau misalnya 1-2 mungkin kita bisa kirim tim service desk gitu ya. Tapi kalau udah ribuan di seluruh dunia, nggak mungkin kita ngelakuin itu kan gitu ya. Itu pentingnya teknologi Windows Autopilot. Jadi kita bisa kontrol device-nya dimanapun, device-nya baru dibeli pun dia dinyalain, dia akan auto install dan akan dibatasi gitu ya. Jadi user tuh hanya bisa ngeklik aja. Nggak bisa buat main ML ya. Bahaya juga kan kalau misalnya kayak gitu ya. Nanti pegawainya pada main game semua. Jadi itu bisa dari, bahkan untuk reset pun bisa. Kalau suatu saat di rumah device-nya error, user bisa melakukan self reset. Dari HP-nya pun bisa. Jadi dia tinggal pencet reset, itu akan ke reset semua. Datanya akan kembali semua, udah cloud base, dari SharePoint, dari OneDrive. Semuanya akan kembali seperti semula. Bahkan browsernya pun apa yang lagi dia buka tuh bisa ya. By the way sekarang pun itu udah bisa ya. Kita buka Edge ya kan, ada pilihan history, My Tabs on Other Device. Kita bisa buka tab-tab yang sebelumnya gitu. Jadi ini bisa semua dilakukan self-service tanpa perlu orang lagi gitu ya. Next Mbak. Produknya Pak. Itu bagian dari Intune sebenarnya Pak. Cuman kita harus kerjasama sama distributor supaya ngasih kita hardware ID Pak. Jadi sebelum deliver ke user, itu harus kita daftarin dulu gitu. Jadi nanti ada white dove, usernya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia nyalain langsung. Dengan rules yang dikasih. Betul, semuanya gitu. Jadi dikontrol semuanya. Dari A sampai aset life cycle-nya selesai gitu. User nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan kita bisa block shutdown, Pak. Jadi device-device itu nggak bisa di-shutdown sampai baterainya habis gitu ya. Oke, next. Selanjutnya saya mau bahas sedikit dari sisi security gitu ya. Microsoft Management itu ada banyak sekali fitur-fitur security untuk melindungi kita dari serangan macam-macam gitu ya. Yang pertama saya mau bahas BitLocker. Kenapa BitLocker? Karena penting banget. Pernah nggak, dulu pernah kejadian ya di tetangga kita gitu ya, dia lagi main ke Bintaro Plaza kalau nggak salah, di parkiran kacanya dijebol, laptopnya dicuri. Detik itu sebenarnya kita nggak yakin itu sebenarnya datanya bisa aja udah di-copy sama orang, karena gampang banget ngopi data dari laptop yang dicuri gitu. Dia tinggal buka laptopnya, dia copy datanya ke eksternal, datanya itu bisa ke-copy. Nah itulah pentingnya BitLocker. BitLocker itu mengencrypt hard disk-nya gitu, jadi kalau seandainya ada pencurian data, orang yang mencuri itu nggak akan bisa copy datanya gitu ya. Apakah kita pernah nyoba ini? Pernah, cuman saya bilang itu manual ya. Dulu kita manual satu-satu dan best practice-nya emang harusnya kita pakai EDI. Jadi sebelum di backup, sebelum kita lakukan BitLocker, key-nya itu harus di backup ke Active Directory. Jadi kalau suatu saat ada masalah, bisa diberikan gitu ya key-nya 48 digit. Untuk selanjutnya itu multi-factor authentication. Mungkin teman-teman semua udah ini ya, udah terbiasa ya pakai MFA semua gitu ya. 3 teknologi yang paling penting, yang pertama itu adalah traditional password. Kita sama-sama tahu kalau kita pakai password itu rentan banget dicuri orang. Bisa pakai phishing, hari kedua, hari itu pun juga kita bisa dicuri kredensialnya. Yang kedua adalah something you have. Apapun physical device yang bisa secondary option, salah satunya HP, pakai MFA atau pakai security key. Security key ada yang pernah pakai mungkin? Udah pernah coba? Kayak gini bentuknya security key. Bentuknya tuh kayak kunci dia. Ada tombolnya di sini. Jadi kita bisa login Google atau Yahoo, itu udah support juga. Kita masukin password, colokin ini, lalu tekan tombolnya gitu untuk secondary option-nya. Dan ini bisa NFC juga by the way. Jadi bisa buat HP. Jadi ini kalau kita udah ada secondary option tentu jauh lebih aman. Yang ketiga, ini yang paling aman sebenarnya, apa? Biometrik. Karena security keys bisa dicuri gitu kan. HP bisa dicuri, tapi kalau biometrik itu nggak bisa. Siapa yang mau copy muka kita gitu kan? Biometrik sendiri dari Microsoft itu ada 2 sebenarnya, dari fingerprint sama facial recognition. Microsoft menyebutnya Windows Hello for Business. Apa bedanya Windows Hello for Business dengan face recognition yang lain? Pernah nggak dulu ada game di Android kalau kita tuh main mukanya sama gitu ya, pakai foto.
itu kita bisa jebol gitu ya. Untuk Microsoft itu mendekati nggak mungkin. Jadi kemungkinannya 99,999% pasti akan akurat. False positif itu cuma 0,001. Kenapa? Karena Windows Hello for Business menggunakan teknologi infrared. Jadi kalau kita kasih foto atau gambar HP, dia akan flat, gambarnya putih. Jadi harus muka orang bener-bener gitu dan harus ada pergerakannya. Jadi tingkat security-nya ini tinggi banget biometrik. Oke, next. Dan itu dari Microsoft juga diceritain ya, 99% serangan akan bisa dihalau dengan kalau kita menerapkan MFA gitu. Dan MFA penting banget, krusial banget gitu ya. Ya. Sebenarnya untuk Sapien sendiri kita udah aktifin, Bang. Ada yang udah nyoba lagi Windows Hello? Ada yang pernah nyoba, teman-teman? Fingerprint? Belum pernah nyoba ya? Udah Bang Haider. Kalau setting sendiri perlu admin ya? Nggak perlu, Pak. Memang dulu, seingat saya gitu ya, dulu tuh ada regulasi yang membuat fingerprint itu di-disable, Pak. Karena regulasi yang dulu itu, sekarang udah bisa, Bang. Kita udah buka aksesnya gitu. Ya. Untuk supaya laptop tidak dibuka istri. Nah, itu. Atau kalau lagi tidur, Pak ya. Bener ya, Pak. Itu idenya bagus, kayak belum pernah. Cuma kalau lagi meeting sama klien repot juga, Pak ya, begini, Pak ya. Jadi dia keren. Itu baru tahu bahwa 99,9% dia emang efektif ya? Sangat efektif, Pak. Jadi kalau punya apartemen, kuncinya disewain ke orang gitu ya. Tapi kalau pakai muka, orang nggak ada yang bisa masuk ya. Udah pasti ini paling secure gitu ya. Bisa ya. Itu. Boleh nanti dicekin, Bang. Nanti kita coba cekin. Karena ini emang penting banget. Dan terus terang dulu dibatasi aksesnya karena kita takut user tuh lupa password dulu regulasinya. Jadi karena kita sering ganti password, kalau misalnya pakai ini malah lupa gitu kan. Gitu ya. Jadi kita pakai. Tapi sekarang kita lihat Microsoft udah mengarahnya ke sini banget nih. Kalau bisa biometrik itu yang pertama malah ya. Next, Mbak. Oke, selanjutnya ini korelasinya dekat banget sama yang sebelumnya, passwordless. Ini baru Pak teknologi di 2023 gitu ya. Jadi Microsoft mulai menggalakkan company-company yang baru nih mulai mencoba menjalankan dengan passwordless. By the way, ini cuman akun kantor doang ya, nggak bisa akun personal, itu belum disupport. Yang terjadi adalah kalau kita menerapkan ini, kita punya laptop baru, kita aktifkan passwordless, nanti option untuk loginnya bahkan password udah nggak ada lagi, Pak. Jadi sekali aja kita ingat password seumur hidup gitu kali ya. Kita nggak perlu ganti password berarti kan. Toh kita login di 2 atau 3 device doang kan, kita nggak 100 device gitu. Jadi paling di HP, di laptop gantinya juga 1 tahun atau 2 tahun sekali. Seumur hidup kita akan bisa login ke situ dan kita doang. Karena passwordnya nggak ada yang tahu kan. Kita pakai biometrik gitu ya. Jadi passwordnya sendiri memang yang paling secure gitu ya di antara semua. Cuman ini perlu diperdalam lagi karena ya kita nggak tahu kebutuhan user kan beda-beda ya Pak ya. Jadi mungkin perlu digging lebih dalamnya. Selanjutnya adalah Labs. Labs ini kebayang nggak kalau teman-teman semua tuh di laptopnya ada satu user, biasanya administrator, itu sama semua gitu ya. Yang terjadi apa kalau satu passwordnya bocor, berarti semua laptopnya teman-teman semua bisa dimasukin gitu ya, yang tahu password itu gitu ya. Labs ini akan membuat semua user, administrator passwordnya itu berbeda. Dan itu ya rotate tiap 24 jam tuh bisa gitu. Jadi passwordnya user yang satu dengan passwordnya user yang kedua, itu akan selalu berbeda gitu. Ini kepake banget, pernah dulu ya kejadian di Petrosi, zaman dulu, direkturnya mereka lagi di Australia itu Pak, wifi-nya error gitu. Kayak yang sebelahnya Pak Jati juga kemarin kejadian gitu ya. Wifi-nya error, apa yang terjadi? Nggak mungkin kita kasih password administrator yang buat semua kan. Nah itu mereka udah terapin Labs, saat itu kita udah pakai. Jadi kita kasih, Pak ini passwordnya Bapak. Kita tanpa ada keraguan karena dia hanya bisa dia doang gitu passwordnya. Dan 24 jam kemudian bahkan kita bisa trigger untuk rotate gitu ya. Itu pakai Labs yang zaman dulu Pak Jat. Kalau yang sekarang jauh lebih canggih lagi karena dia on cloud. Dimanapun dia berada dia bisa ke sync gitu ya. Windows Labs gitu. Temporary ya? Temporary Pak. Bahkan bisa kita buat 3 jam nanti dia akan lock out gitu. Bisa dibuat kayak gitu. Nah, nggak bisa di-connect kan? Kan passwordnya sendiri dia akan ke-save-nya di Active Directory. Jadi dia akan kesimpan terus historinya. Misalnya Bang Radit errornya sekarang, passwordnya yang kemarin itu kan ada catatannya. Dan dia nggak akan ke-rotate sebelum ada komunikasi, shake hand gitu. Jadi kalau seminggu atau 2 minggu nggak connect, password yang terakhirnya itu yang bisa dipakai gitu. Next Mbak.
Oke, selanjutnya ini fitur app locker terus terang ini banyak banget ditanyain sama klien-klien kita gitu ya, internal ataupun eksternal. Ini teknologinya sebenarnya udah lama banget, dari zamannya Windows 7 udah ada app protection policy, sekarang ganti nama jadi app locker. Fungsinya apa? Ini untuk membatasi file yang bisa jalan di komputer gitu ya. Misalnya ada user satu company mainin Roblox gitu ya. Dia kesel banget usernya main Roblox semua gitu kan. Dengan app locker ini kita bisa blok yang namanya Roblox gitu. Kebayang nggak kalau misalnya nama filenya Roblox terus dia diganti gitu. User sini karena pinter-pinter gitu, dulu aja game jadiin file Excel gitu ya. Jadi dia bisa main game sambil pakai Excel gitu. Kalau app locker ini bisa ngunci dari hash filenya. Dan dia bisa ngunci juga dari publisher. Jadi kita bisa masukin publishernya itu Roblox, dia nggak akan bisa dijalanin aplikasi Roblox itu. Cuman implementasinya ini akan butuh waktu yang lama. Karena ada dua macam. Yang pertama blacklist. Kalau blacklist mungkin gampang ya. Ini misalnya di user, saya nggak mau aplikasi Roblox jalan di company saya. Kita tinggal masukin aja Roblox. Tapi gimana kalau setiap hari ada Roblox yang lain gitu? Kan susah banget ya. Yang kedua teknologinya whitelisting. Nah ini yang best practice di perusahaan-perusahaan yang udah mature banget biasanya. Implementasinya mungkin bisa 1 tahun gitu. Caranya gimana? Kita buat 100 user dari 1000, mereka itu akan dibiarin nih jalanin sehari-hari. Kita record, Pak. Kita audit, dia pakainya aplikasi apa aja. Kita audit terus gitu, berapa ratus bahkan ribuan gitu ya. Kalau misalnya kita ngerasa udah dapat datanya nih selama 3 bulan, kita kunci Pak aplikasi mana aja yang kita izinkan, mana yang enggak gitu. Kita kunci 100 user, baru kita enforce. Ada keluhan nggak dia gitu. 3 bulan kemudian, dia mungkin pasti ada 1-2 kan, Pak saya butuh aplikasi ini, saya butuh aplikasi itu. Setelah oke, baru 100, 500, dan bahkan 1000. Itu kalau terjadi, Pak. Jangankan kita, Pak. Tim cybersecurity aja full senyum gitu. Karena virus aja nggak bakalan bisa jalan. Boro-boro aplikasi, apalagi virus gitu ya. Aplikasi aja nggak bakalan bisa jalan. Virus-virus apapun, dan bukan hanya file exe, script pun sama. Kita bisa lock juga gitu. Jadi ini paling secure banget untuk menjaga environment. Tapi ini butuh waktu yang lama dan butuh R&D karena kita butuh testing gitu. Analisa tadi harusnya AI juga dong. Analisanya itu jadi pakai audit mode, Pak. Iya, pakai machine learning sih, Pak. Jadi dia nge-record aja, Pak. Jadi hari ini misalnya saya ngejalanin 100 aplikasi gitu ya. Nanti akan ada recordnya tuh ke satu pooling gitu ya. Aplikasinya apa aja. Kita tinggal pisahin aja aplikasi yang nggak boleh, kita masukin publishernya. Misalnya kayak Roblox, kita nggak mau Roblox itu jalan di sini kan. Kita masukin aja publishernya Roblox. Atau FortiClient kita mau yang versi ini doang yang bisa jalan. Selain itu dia akan keblok gitu. Itu Roblox yang di-download ya, maksudnya bentuk Roblox-nya itu bentuk file, Bang. Betul. dia ada di Windows Store tuh. Nah, itu bisa ke-install tuh. Itu harusnya bisa juga diblok sih. Di-blok Ya, karena running prosesnya dia. itu dia gitu Pak. Saya di execute nggak bisa, tapi ada di Windows Store tuh, akhirnya diklik buat di Windows Store. Untuk app locker bisa sih. Apa kan Windows Store sendiri ada yang namanya Windows Store for Business, Pak Bang Haji. Pas banget nih masuk kayak gini. Jadi Windows Store itu bisa diblok sebenarnya. Kita hanya mengizinkan aplikasi 1, 2, atau 10 yang bisa dijalani sama user. Bahkan user nanti bisa self-service, Pak. Jadi store-nya yang diblok, bukan si dalamnya Windows. Kalau kita mau kayak gitu, karena Windows Store kan banyak banget aplikasi yang itu ya gitu ya. Kita bisa blok Windows Store-nya, hanya mengizinkan aplikasi tertentu. Nanti misalnya user finance, Windows Store-nya akan beda nanti dia. Finance only apps gitu. Jadi dia ada SAP misalnya kayak gitu ya. User tinggal klik aja orang aplikasi udah di-approve, jadi nggak perlu kita install lagi gitu ya. Jadi untuk HC mungkin ada PT pajak dan lain-lainnya gitu. Jadi itu bisa ada ini. Next, Mbak. Oke, ini penting banget dan ini keren banget teknologi dari Microsoft juga. Compliance sama conditional access. Compliance itu adalah syarat kepatuhan yang bisa kita set ya dari seluruh device yang ada. Jadi mungkin bukan hanya laptop, tapi Android, iOS, semuanya kita bisa set kepatuhan. Contohnya, kalau usernya pakai Android, ada yang tahu di root? Kalau misalnya dia pakai HP yang di root, terus dijalanin aplikasi kantor tuh bahaya banget kan ya. Root itu kan isinya virus semua, 90% gitu ya. Atau yang iOS pakai di jailbreak gitu ya. Dia mau jalanin aplikasi yang bajakan, dijalanin jailbreak, terus dia akses kantor. Nah itu bahaya banget. Dengan compliance policy, kita bisa set rules gitu ya. Kalau device-nya itu di root, di jailbreak, aplikasinya nggak ke-update 3 bulan terakhir, terus banyak-banyak lagi gitu ya, device-nya dianggap non-compliant gitu. Jadi kalau device-nya non-compliant, apa yang terjadi? Kita bisa tahu dari sekian ratus user itu yang mana yang device-nya nggak comply. Tapi itu nggak akan bisa diterapkan, di-enforce kalau kita nggak pakai conditional access.
Kalau misalnya kita nggak pakai conditional access, kita cuma pakai compliance doang, user nanti akan dapat email, device Anda nggak secure, device Anda begini, tapi dia tetap aja pakai gitu kan. Kalau kita pakai conditional access, user pakai HP baru atau HP lamanya dia, saat dia mau akses corporate resource, dia dipaksa harus install yang namanya Intune Company Portal. Jadi dia harus di-enroll dulu ke Intune gitu. Setelah dia ke-enroll, dia akan ketahuan kan nanti dia comply atau enggak. Kalau dia nggak comply, dia nggak bisa pakai, dia nggak bisa mengakses apapun yang berbau kantor gitu ya, Teams, Outlook, dan semua aplikasi Microsoft lainnya. Bahkan kita bisa masukin aplikasi di luar Microsoft. Misalnya SAP gitu ya. SAP misalnya di luar Microsoft, kita rasa itu untuk kepentingan kantor aplikasinya, kita bisa masukin sebagai manage apps gitu. Jadi nanti usernya nggak akan bisa akses itu semua kalau nggak dia comply. Setelah dia comply, baru itu bisa diterapin. Bahkan untuk location base juga bisa. Misalnya untuk akses OneDrive, usernya bisa dari rumah dong, dia bisa work from anywhere. Tapi kalau untuk ke SharePoint, bisa aja tim HC nih. Di SharePoint itu bisa aja data-data gaji karyawan kan, bahaya juga kan. Kalau dia lagi di coffee shop misalnya gitu kan, kita nggak tahu wifi-nya secure atau enggak. Dengan conditional access kita bisa bedain tuh. Kalau misalnya dia lagi di network yang nggak terdaftar, dia nggak bisa ngakses SharePoint misalnya kayak gitu. Dia hanya bisa ngakses OneDrive-nya doang. Jadi ini juga bisa bersinambungan dan ini penting banget bisa untuk kontrol gitu ya. Oke. Kalau lagi nggak pakai Intune sekarang rata-ratanya apa ya? Tahunnya harus Intune. Sebenarnya ini kan irisan ya Pak ya. Ada sebagian itu yang Azure AD aja Pak. Kita kan ada Azure AD Premium P1, P2 gitu ya. Ada yang terdapat conditional access-nya itu pun udah kita pakai Pak selama ini kan conditional access-nya Bang ya. Untuk conditional access iya, tapi untuk compliance enggak Pak. Karena compliance ini hanya untuk Intune gitu. Karena dia kan mobile device, jadi kita pastiin device-device-nya itu walaupun di BYOD kita bisa kontrol Pak gitu. Oke, next Mbak. Oke, ini benefitnya dari MDM gitu ya. Iya, endpoint-nya Intune Pak. Ini juga salah satunya tadi kita udah ngebahas juga ada BYOD di sini. Sekarang user itu mungkin kita semua pakai device pribadi Pak untuk HP Pak ya gitu ya. Tapi mungkin kalau company yang pengen datanya secure udah pasti dia pengen ngontrol juga walaupun device pribadi tapi nggak sembarangan dong bisa diakses kapan aja di mana saja gitu kan. Ini kita perlu MDM gitu dan Microsoft Intune memprovide itu. Yang canggihnya dari Intune sekarang memang kerjasamanya sama Samsung Pak. Samsung tuh ada teknologi Knox yang secure banget Android Enterprise. Dia by default udah support untuk pemisahan profile. Jadi profile personal itu nggak bisa dipisahkan dengan profil kantor gitu. Yang tadi itu kalau dia udah terapin conditional access, saat usernya pakai HP pertama kali, dia mau akses Teams atau Outlook, dia akan dipaksa enroll gitu ke Intune. Setelah Intune-nya ke enroll, nanti akan ada dua Pak. Mungkin boleh di next Mbak. Nanti kita ada contohnya sih sebenarnya. Dia simple, usernya self-service, dia tinggal install Microsoft Intune, masukin account kantornya dia, nanti aplikasi kantor akan otomatis keinstall semua yang udah kita set. Teams, Outlook, dan lain-lain itu keinstall otomatis. Selanjutnya itu ada EULA-nya lah ya. Apaan aja yang bisa dilihat sama kantor, apa yang enggak. Karena ini penting banget, user pasti nanya, nanti bisa ngeliat galeri gue dong gitu. Gue nggak mau, takut gitu kan. Dari situ kelihatan, galeri itu semua personal nggak akan bisa dilihat. Kantor hanya bisa lihat serial number, ya, yang berhubungan sama security. Udah ke-update atau belum, misalnya device-nya itu di-root atau enggak. Selain itu, kantor nggak bisa lihat gitu ya. Next. Sama Pak. iPhone juga bisa, sama juga. Cuman memang untuk Android tampilannya lebih ekstra keren Pak, karena dia benar-benar kalau kita yang pakai Samsung tuh aplikasi itu, iya, kalau iPhone itu nggak kebeda kayak begini Pak Jati. Kalau dia bahkan ada ikon gemboknya di kanan Pak untuk yang apa namanya, untuk yang work apps gitu ya. Jadi kita tinggal drag ke atas aja, itu nanti ada dua Pak, di sini personal, di sini work. Ini dua terpisah pure gitu. Kita bisa punya dua akun nggak bisa, WhatsApp-nya yang WhatsApp kantor, WhatsApp yang WhatsApp personal itu pun bisa bahkan kayak gitu ya. Ya, kenapa? Dua Pak, dua. Nolnya dua. Ya benar Pak, Esim yang itu. Oke, next Mbak. Oke. Iya. Oke, selanjutnya ini kalau yang tadi itu MDM, mungkin saya nggak sebutin semua gitu ya, banyak banget gitu ya. Yang sekarang MAM. Apa itu MAM? Mobile Application Management. Jadi kalau tadi itu fokus sama device-nya, kalau yang ini lebih kerucut lagi, dia fokus sama aplikasinya gitu. Ini terjadi mungkin dipakai di Universitas Hong Kong, Pak. Dia udah pakai ini gitu. Kan kalau misalnya mahasiswa itu disuruh di-enroll, mana mau gitu ya mereka ya. Mereka jadi cuma dikontrol aplikasinya doang, device-nya enggak gitu.
apa yang dilakukan? Mereka nggak perlu enroll ke Intune, tapi setidaknya mereka download aja aplikasi Intune Company Portal. Di-download aja udah cukup. Karena dengan itu Intune punya power untuk mengontrol device kantor aja gitu. Apa yang terjadi? Dengan app protection policy, kita bisa bikin policy misalnya contohnya data encryption di device data kantor aja. Jadi misalnya HP-nya itu terbuka, tapi untuk mengakses data kantor dia ada PIN nanti, khusus untuk aplikasi kantor doang gitu ya. Dan itu juga bisa dibikin copy paste-nya di blok. Jadi one way. Kalau dia dari WhatsApp pribadi, dia copy ke data kantor Teams itu bisa. Tapi dari Teams ke WhatsApp, dia akan ke blok gitu Pak. Apapun dia mau copy image, dia mau copy apapun, bahkan kita bisa blok screenshot. Jadi kalau dia lagi buka aplikasi kantor, dia mau screenshot, itu ke blok Pak. Itu bisa dilakukan di Android, memang lebih ini ya, deep juga. Dan banyak lagi aplikasi untuk mengontrol gitu. Contohnya, di sini ada manage browser gitu. Jadi browser Edge juga bisa kita kontrol Pak. Bayangin kalau usernya pinter nih, dia bisa diblok aplikasi kantor sama personal, tapi dari Microsoft Edge-nya dia download Dropbox gitu ya. Download Google Drive, sama juga bohong, di-upload aja ke Google Drive ya. Kita bisa kontrol juga service provider yang kita blok. Bahkan kita bisa whitelist. Jadi hanya dibolehkan ke Microsoft doang dan ke Adobe. Misalnya kalau dia pakai Adobe, di luar itu dia akan ke blok semua. Jadi dia mau upload nggak bisa. Apalagi ransomware itu pakai kayak mega upload gitu ya. Mungkin by default seluruh karyawan diblok aja gitu ya. Akses supaya aman kan Pak ya. Nah itu bisa. Selective web juga sama. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa atau karyawan itu keluar, kita mau dong aplikasi itu hilang gitu ya. Kita tinggal pakai selective web aja, semua aplikasi otomatis akan hilang nanti Pak. Ini bisa pakai MAM, bahkan MDM lebih canggih lagi, kita bisa reset dan lain-lain gitu ya. App configuration profile bisa sama. Ini kita bisa ngontrol Pak, kalau misalnya user Wi-Fi-nya hanya bisa pakai satu doang misalnya. Kalau device dari kantor nih, kita hanya memperbolehkan usernya connect ke Wi-Fi ini doang. Di rumah nggak bisa, itu bisa dibikin kayak gitu. Atau ke SIM card tertentu ya, ini di configuration profile. Oke, next Mbak. Oke, kalau yang tadi itu kita ngomongin kontainernya, Azure AD, habis itu ngomongin device-nya, habis itu kita ngomongin application ya. Di dalamnya application apa itu? Data. Nah, Microsoft Purview ini untuk mengontrol datanya. Kalau tadi aksesnya, sekarang datanya yang dikontrol gitu. Ini luas banget aplikasi Purview sendiri. Itu semua Office 365 termasuk endpoint DLP user itu akan bisa ngopi file ke flash disk, ke upload atau print ya. Itu adanya di endpoint DLP, itu bisa dikontrol. Selanjutnya ada Defender for Cloud Apps. Kita data kantor itu ada di SharePoint, tapi sebagian tuh di-copy ke Dropbox. Kantor tuh takut nggak sih sebenarnya kalau misalnya kita kerja sama vendor atau partner, tapi mereka lebih banyak pakai Dropbox ketimbang pakai SharePoint sendiri gitu ya. Jadi bisa nanti setelah filenya itu di-copy atau keluar dari SharePoint, di Dropbox itu aksesnya dibatasin gitu. Link untuk download-nya dihapus, link untuk copy-nya dihapus, itu bisa dilakukan dengan Defender for Cloud Apps ya. Di on-premise juga bisa. Nah, selanjutnya kotak yang di tengah ini cukup paling penting mungkin dari Purview ya. Yang pertama itu sensitive info types. Di kantor otomatis kita punya sensitive info. Contohnya apa? Kartu kredit, nomor kependudukan, nomor karyawan gitu ya. Itu benar Pak. Ini karena PDP udah disahkan bulan Oktober 2022 dan itu 2 tahun kemudian. Kalau sekarang kalau nggak salah cuma sebagai peringatan ya kalau perusahaan perlindungan data pribadi ya. Tapi tahun 2024 nanti akan ada denda kalau nggak salah itu 2% dari total pemasukan perusahaan Pak. Dendanya kalau sampai bocor. Data gitu ya. Iya, setahu saya gitu ya. Saya kurang tahu Pak, tapi yang jelas angkanya besar banget sih Pak itu Pak kalau misalnya kejadian. Itu sebabnya saya mau cerita success story dikit kali Pak ya. Kebetulan tetangga kita Pak, belum lama ini mereka lagi tender proyek sama orang Italia kalau nggak salah. Mereka ngelibatin kita untuk menerapin ini Pak. Dia nanya, kita nih comply atau enggak dengan standar internasional, karena di internasional ini udah wajib hukumnya Pak gitu. Mereka mau kerja sama di Indonesia, bule itu cerita, di tempat mereka tuh ada yang nggak ada gitu. Banyak di Indonesia yang nggak ada. Kita buktikan bahkan saat demo itu kita pakai AIP gitu. AIP Pak. AIP. Jadi kalau sensitive info type itu selain yang tadi disebutkan, bisa juga mungkin nggak kayak gini ya, profanity gitu misalnya. Itu juga termasuk sensitive info type Pak. Kita nggak mau ada perusahaan namanya Macro Corporation, tapi saat dia email ke user, dia tulis Micro Corporation. Karismanya langsung hancur kali Pak gitu ya. Salah-salah ketik kayak gitu itu bisa termasuk sensitive info type. Itu bisa kita kontrol gitu dengan Purview gitu. Kalau misalnya typo bisa dikontrol Pak dengan DLP, nanti kita masuknya ke DLP.
Nah, yang di sebelahnya ini mungkin yang paling penting yang akan kita bahas selanjutnya, sensitivity label atau AIP, Azure Information Protection. Jadi data itu yang paling tahu tuh kita sebenarnya. Data itu untuk publik, maksudnya kalau misalnya disebarkan nggak ada masalah, itu udah inline juga dengan tim compliance kita, Pak. Pak Imad dulu udah pernah bikin juga ya yang klasifikasi publik, internal only dan kayak gitu ya. Ada internal division mungkin tim finance gitu ya. Ada data-data keuangan yang boleh dilihat nih cuma nama finance aja gitu. Ini bahkan tim lain pun nggak boleh lihat gitu ya. Itu kita harus bisa mengklasifikasikannya. Atau bahkan yang konfidensial, for your eyes only. Jadi cuma satu orang doang yang boleh lihat. Itu juga bisa. Next, Mbak. Oke, fungsinya Azure Information Protection sendiri untuk tadi yang udah dijelasin juga, detailnya itu mungkin saya sering jelasin ke klien juga, Pak. Mereka tuh kadang-kadang kalau dijelasin gini suka bingung, mintanya demo, Pak. Jadi memang kalau nggak lihat langsung, nggak praktekin langsung, itu agak susah gitu ini ya. Jadi fungsinya itu mengklasifikasikan dan mengencrypt. Saya ambil contoh, SharePoint itu anggapnya sebagai kontainer. Kita punya kontainer, punya mall. Orang tuh semuanya bisa masuk ke mall, bener nggak? Kalau misalnya dia ada celahnya, dia bisa bawa barang itu keluar. Satpamnya bisa bawa itu keluar gitu ya. Tapi dengan AIP, yang di-encrypt itu adalah filenya gitu. Jadi kemanapun file itu berjalan, orang nggak akan bisa buka. Saya jadi ingat dulu tahun 2021, kalau nggak salah Pak Jati, Pak, ngundang dulu, Pak, waktu orang Microsoft datang ke kita, Pak. Pak Jati dulu pernah sempat nanya, kayaknya kita sempat ada insiden dari tetangga gitu ya. Ada orang email, gimana caranya kita email ke vendor gitu ya. Gimana caranya kita yakin yang bisa baca emailnya cuma vendor itu saat mereka reply nggak ada orang lain, orang luar yang masuk, yang menyamar jadi vendor. Saat itu Microsoft bilang nggak bisa, Pak. Tapi saya penasaran, saya coba, ternyata bisa gitu. Entah teknologinya baru, jadi AIP itu ada yang namanya teknologi do not forward. Sebenarnya itu sudah default orang yang punya E3. Jadi yang punya license E3 sekarang pun sebenarnya bisa pakai. Cuman AIP bisa di-include sebagai label. Yang terjadi apa? Kita kirim email konfidensial ya ke vendor A gitu ya. Yang bisa baca email itu cuma vendor A itu, Pak. Orang itu doang. Dia kalau mau dia hanya bisa reply atau reply all.